cerita. Nah, salah satu renewable energy yang potensinya cukup baik di Indonesia yaitu adalah solar energy, atau energi surya ya. Energi surya yang mungkin salah satu kelebihannya dia bisa diletakkan dimanapun, kan? Dengan instalasi yang relatif cukup mudah dibanding dengan pembangkit-pembangkit lainnya. Makanya jadi salah satu solusi juga untuk daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah yang susah dijangkau. Solar cell menjadi salah satu solusinya. Itu. Nah, apa sih solar itu apa gitu? Nah, intinya PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yaitu pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi surya. Jadi dia mengubah energi surya ini menjadi energi listrik. Nah, seperti apa cara mengubahnya nanti kita akan bahas di bab solar panel. Tapi singkatnya, PLTS itu adalah teknologi yang bisa mengubah potensi energi dari energi matahari menjadi energi listrik. Nah, ini ada beberapa PLTS ada beberapa macamnya. Ada yang dikombin sama diesel, PLTS sama diesel generator. Ada yang juga dia pakai solar panel, terus baterai, terus diesel gitu. Ada juga yang dia di atap langsung gitu ya. Ada yang juga solar dan baterai aja, nggak pakai diesel. Jadi bermacam-macam sekali variasinya PLTS ini. Cuman inti dari PLTS ini ada dua sebenarnya, yaitu modulnya dan juga inverternya. Nah, kalau misalnya kita pengen diletakkan off-grid di pulau-pulau, itu tambah baterai. Singkatnya, PLTS itu apa? Mungkin sudah pernah dibahas juga, saya yakin sama Pak Lori ya. Ada beberapa tipe PLTS, yaitu ada yang off-grid, ada yang grid connected. Nah, off-grid ini tidak terhubung dengan gridnya PLN. Maksudnya apa tidak terhubung dengan grid PLN? Kan PLN punya jaringan ya, jaringan PLN. Nah, off-grid ini ketika sebuah sistem itu tidak terhubung ke jaringan besar. Jadi kita punya sistem nih di rumah, misalnya rumah kita pengen full pakai solar panel, nggak pakai gridnya PLN. Jadi beneran pakai baterai, pakai solar PV gitu ya, yang akan listriki rumah selama 24 jam. Tanpa terhubung ke jaringannya PLN. Nah, itu yang namanya off-grid. Ini juga berlaku di daerah-daerah rural gitu atau daerah-daerah terpencil. Di Maluku kan mungkin banyak gitu ya di daerah pulau-pulau yang desanya kecil, yang di sana ada off-grid gitu. PLTS off-grid yaitu PLTS yang tidak terhubung dengan jaringan utama, tapi dia melistriki seluruh desa atau kita sebut juga mini-grid. Nah, macam-macam off-grid itu dari mulai solar home system, yaitu PLTS yang sederhana untuk melistriki rumah, tapi dia biasanya hanya terdiri dari lampu dan mungkin colokan kecil gitu ya atau radio. Jadi memang kapasitasnya kecil. Atau bahkan lampu tenaga surya hemat energi, TSHE. Nah, ini juga banyak digunakan di daerah-daerah yang sulit mendapatkan akses listrik. Sampai PJU atau penerangan jalan ya, solar PJU untuk penerangan jalan. Dan yang terakhir mini grid, ini untuk komunitas. Tipe yang kedua yaitu tipe grid connected, yaitu terhubung dengan jaringannya PLN. Di perumahan misalnya sekarang udah ada sedang menuju pengesahan ya permen yang baru soal jual energi listrik dari solar ke jaringannya PLN. Jadi selain kita bisa mendapatkan listrik dari jaringan, kita juga bisa quote-in-quote menjual listrik ke jaringan ketika kita memasang PLTS di atap rumah kita. Itu dari skalanya perumahan, atau gedung-gedung komersial sampai pabrik-pabrik atau yang terakhir skala utilitas atau skalanya besar solar farm ya. Jadi dia skalanya megawatt atau bahkan gigawatt untuk melistriki suatu daerah. Nah, tadi yang saya bilang sebenarnya PLTS itu ada dua gitu, komponen yang utamanya itu ada dua. Nah, yaitu panel surya yang khusus menghasilkan listrik berarus DC dari sinar cahaya matahari, yang kemudian arus DC ini diubah menjadi arus AC dengan inverter. Jadi makanya kalau solar di atap rumah itu nggak butuh baterai. Dia cukup butuh yang utamanya itu panelnya sama inverternya.
Baterai itu pilihan. Baterai itu pilihan. Tapi untuk kan ini ada tipe off-grid dan grid connected ya. Nah, untuk tipe off-grid ini baterai menjadi salah satu yang penting gitu, utama gitu. Karena kalau misalnya nggak ada baterai, maka di malam hari dia nggak bisa menghasilkan listrik gitu ya. Karena nggak ada suplai matahari, sehingga panelnya tidak bisa menghasilkan listrik. Makanya butuh baterai. Kalau misalnya yang off-grid atau nggak tersambung sama jaringannya PLN. Nah, ini kan dari kalau misalnya grid connected dari panel ke inverter, kemudian ini trafo ya, transformator di step up gitu, baru ke jaringan. Seperti itu, singkatnya seperti itu PLTS. Nah, komponen lain seperti baterai, struktur, proteksi, metering, itu juga dibutuhkan untuk PLTS. Nah, ini sebenarnya nggak perlu, ini cuma saya bahas sedikit aja, bukan intinya. Tapi kalau misalnya kita berbicara kebutuhan itu ada baterai, lagi-lagi ya baterai, PV dan inverter. Nah ini salah satu ini ada dua tipe lah, ada dua tipe. Ini mungkin untuk yang lebih lanjutnya lagi, saya cuma perkenalan aja di sini, yaitu DC coupling dan AC coupling. Jadi ini ada tipe arrangement aja, arrangement siapa yang ditaruh di mana, gitu ya. Si PV-nya arrangement apa, konfigurasi apa yang kita pakai ketika kita mau buat solar PV off-grid. Gitu. Nah, kita lihat di sini ada PV, ada solar charge controller, ada inverter baterai, dan baterai. Nah, kita akan fokus hari ini di modul inverter dan baterai aja. Oke. Nah, ini baru kita masuk ke intinya. Komponen-komponen solar PLTS yang utama tadi ada panel dan inverter dan baterai tambahannya ya, khususnya untuk yang off-grid. Jadi ada 3, panel, inverter, baterai. Jadi simple banget, panel, inverter, baterai. Nah, panel surya ini adalah komponen inti dari PLTS. Kalau misalnya nggak ada panel surya, ya nggak bisa menghasilkan listrik. Nah, panel surya ini terdiri dari sel-sel kecil. Jadi jadi kalau misalnya teman-teman melihat panel yang bentuknya besar, kalau misalnya di sini. Nah, misalnya seperti ini, ya. Nah, ini itu kumpulan dari beberapa sel surya. Jadi kumpulan dari sel surya yang bentuknya kecil seperti ini disusun. Itu biasanya disusun 72, diseriin 72 untuk membentuk satu panel seperti ini. Ini dari sel surya ini. Konsep kerjanya seperti apa? Singkatnya, si matahari ini si matahari ini kan menyinari si PLTS ya, menyinari PLTS, kemudian terdiri dari partikel sangat kecil disebut foton. Ketika terkena matahari, foton yang merupakan partikel sinar matahari tersebut menghantam atom semikonduktor silikon sel surya. Jadi sel surya ini dihantam oleh sinar matahari sehingga terjadi pemisahan antara elektron dan hole gitu. Jadi terjadi pemisahan antara muatan elektronnya, muatan elektron dan juga protonnya. Singkatnya seperti itu, sehingga elektron yang terlepas dari elektron yang terlepas ini itu menuju ke konduktor, menuju ke konduktor sehingga dia bisa menghasilkan listrik. Jadi kan listrik itu kan elektron yang bergerak ya. Jadi listrik itu elektron yang bergerak. Nah, ketika dia di panel sel surya ini terkena sinar matahari, kemudian dia menghasilkan elektronnya lepas, dan kemudian elektronnya bergerak menuju konduktor dan menjadi listrik. Gitu singkatnya. Ini nggak perlu panjang-panjang, PN junction dan seterusnya. Nah, kita nggak mau belajar chemistry ya. Tapi singkatnya seperti itu. Apa aja sih struktur dalam panel surya? Itu ada, jadi nggak cuma lempengan selnya aja, ternyata sel ini itu dilindungi oleh beberapa lapis. Dari mulai selnya sendiri, di sini teman-teman bisa lihat selnya sendiri, ya. Kemudian ada bingkainya di sini, dari bingkai ada sealingnya, kemudian ditutup sama gelas. Ada enkapsulasi gitu untuk cover.
dan juga ada backsheet di belakang. Nah, ini bisa dilihat ya, kurang lebih ilustrasinya ketika ketika energi matahari menghantam si panelnya. Nah, si solar ini kemudian biasanya kita lihat di market gitu ya, di pasaran itu sudah dalam bentuk panel ya, sudah dalam bentuk panel yang dijual gitu, Nah, kita bisa lihat panel-panel ini kan pasti punya spesifikasi dong. Kita mau beli handphone aja ada spesifikasinya. Sama ketika kita beli panel surya, dia juga harus punya spesifikasinya yang bisa kita hitung. Kira-kira gimana ya kalau misalnya sel ini dirangkai seri misalnya, atau dirangkai secara paralel. Apa nih harus dihitung? Apa yang harus kita ketahui? Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman, ini contohnya, contoh dari nameplate, namanya nameplate ya. Nameplate itu adalah datasheet sederhana dari si panel surya. Dari seluruh peralatan elektronik itu biasanya dia punya nameplate. Atau apalagi peralatan-peralatan yang besar, dia punya nameplate yang itu mencerminkan data-data apa saja yang penting diketahui oleh pengguna atau pendesain, itu apalagi ketika di lapangan. Jadi dalam setiap alat elektronik dia ada nameplate-nya, termasuk juga solar PV ini. Nah, kita lihat di nameplate-nya solar PV ini ada parameter-parameter yang penting. Kalau teman-teman lihat, teman-teman bisa nyari sekarang bisa dicari datasheet solar PV itu seperti apa, itu panjang. Itu panjang gitu. Dia juga menyertakan grafiknya dan data-datanya lebih banyak, jauh lebih banyak daripada ini. Tapi setidaknya data yang di nameplate yang sedikit ini menjadi informasi utama dari informasi utama kita. Apa aja sih yang perlu kita lihat? Yang pertama adalah nominal power, PMPP. Nah, PMPP ini maksudnya apa? Yaitu power yang dihasilkan dari si solar PV ini. Dia power operasi atau peak power yang dihasilkan dari solar PV ini. Jadi ini udah optimum nih, power ini optimum. Tapi pada operasinya bisa jadi powernya tidak sebesar 100 watt peak. Dan di sini 100 watt peak ya. Bisa jadi dia turun. Gitu. Di sini plus minusnya 3%. Tapi mungkin bisa jadi bahkan turunnya hingga 10%. Nah, ini tergantung dari perawatan. Tapi yang harus kita lihat ini adalah PMPP-nya. Berapa sih power yang bisa dihasilkan atau daya yang bisa dihasilkan dari si solar panel ini? Makanya itu harus kita lihat. Nominal power ya. Kedua, nominal voltage atau VMPP. Ini kita lihat ya, nominal voltage. Ini adalah tegangan operasi dari si panel. Nah, ada juga sebenarnya tegangan open circuit. Nah, tegangan open circuit ini berguna nantinya untuk mendesain solar PV. Untuk mendesain si PV-nya itu lebih jauhnya lagi. Kita lihat open circuit voltage sama short circuit current. Nah, dua ini yang sangat kita lihat ketika kita mendesain PV. Tapi mungkin hari ini kita lebih ke basicnya aja. Kita tahu nominal powernya berapa, tegangan operasinya berapa, yaitu 17,4, dan nominal current-nya yaitu 5,75 dari solar panel ini. Nah, ukurannya, ukuran dayanya adalah watt peak, bukan watt aja. Gitu. Maksudnya gimana watt peak ini? Nah, jadi mereka mengukurnya dalam standar test condition. Jadi diukur nih si solar panel ini diukur. Apa standar pengukurannya? Yaitu dalam cahaya matahari 1000 watt per meter persegi gitu, dengan Hermes tekanan atmosfernya 1,5 dan kemudian temperatur solar modulnya 25 derajat. Sehingga apa yang bisa kita lihat dari sini? Kalau temperaturnya melebihi, misalnya, kalau temperaturnya melebihi 25 derajat, maka sisi panel ini bisa menghasilkan daya yang kurang dari 100. Kan
dia diujinya 100 dalam suhu 25 derajat. Maka ketika dia suhunya sangat tinggi, suhu modulnya, ini suhu modulnya maksudnya ya, bukan suhu ambient temperatur atau suhu ruangan, bukan. Tapi suhu dalam suhu si modulnya misalnya sampai 40 derajat gitu, sama sampai panasnya. Nah, itu bisa menurunkan power yang atau daya yang dihasilkan. Jadi bukan cuma plus minus 3%. Plus minus 3% ini kalau misalnya dia standard condition-nya segini. Atau misalnya ternyata berawan nih, nggak dapat radiasi yang tinggi. Nah, itu juga bisa menurunkan produksi daya dari solar panel. Jadi sangat mempengaruhi gitu ya temperatur dan juga iradiasi matahari. Dua hal ini yang paling mempengaruhi produksi solar panel. Solar PV itu sangat dipengaruhi oleh radiasi. Kita pengen situasi yang seperti apa? Kita pengen situasi dengan radiasi yang tinggi, tapi juga suhunya tidak begitu tinggi. Sehingga keluarnya bisa, daya yang dihasilkan bisa optimal. Nah, nah kan tadi saya bilang ya, powernya ini adalah power optimal. Powernya adalah power yang optimal. Karena sebenarnya power ini, kalau misalnya kita lihat solar PV, dia nggak selalu di titik puncak. Kan titik puncaknya ya. Jadi batasnya itu di sini short circuit, di sini tegangan open ya benar. Ini tegangan open circuit, ini harus short circuit ya, ini sebagai batasnya dan nggak mungkin melebihi ini. Dan pengennya seperti apa sih? Pengennya kita menemukan arus dan tegangan yang optimal supaya daya yang dikeluarkan itu optimal. Kan P sama dengan P kali I ya. Kita pengen dayanya optimal. Makanya yang ditulis di modul ini adalah VMPP dan IMPP. Nah, untuk VOC atau tegangan open circuit dan arus short circuit ini dipakai untuk mendesain. Kenapa dipakai untuk mendesain? Karena kita pengen mendesain sesuatu, nah kan nanti dari solar PV ke inverter. Ya kan? Nah, kita pengen nih desain kita itu tidak melebihi kapasitasnya inverter. Kalau misalnya desain kita melebihi kapasitasnya inverter, berarti yang ada inverter nanti jebol, ya kan? Karena desain kita melebihi kapasitasnya inverter, gitu. Atau mungkin kita karena kan bisa jadi kalau dalam si solar panel ini beroperasi bisa jadi terjadi misalnya arus hubung singkat gitu, atau short circuit. Itu bisa terjadi. Nah, ketika short circuit terjadi, arus yang akan dihasilkan adalah ISC, bukan IMP. Kalau misalnya kita menghitung hanya IMP, terus kemudian nanti terjadi arus hubung singkat, maka bisa jadi ini membahayakan si inverternya. Ini penting gitu ya, VOC dan ISC juga penting. Tidak hanya yang tegangan dan arus operasinya saja. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi sel surya? Produksi dari sel surya itu apa saja? Yang tadi sudah disebutkan ya, temperatur, kemudian radiasi matahari, kecepatan angin. Ini kecepatan angin lebih kepada ini ya. Sebenarnya tidak mempengaruhi secara signifikan, tapi dia punya efek juga, terutama ketika ketika angin ini bisa turut berperan dalam ambient temperatur gitu, penurunan ambient temperatur. Kemudian keadaan atmosfer bumi, orientasi panel. Jadi orientasi panelnya ke arah matahari atau enggak nih? Kalau dia ke arah matahari pasti produksinya lebih tinggi. Terus posisi letak sel surya terhadap matahari. Oke, itu. Nah, ini ada beberapa teknologi dari sel surya. Ada beberapa pilihan, cuman yang sering dipakai di Indonesia itu ada kristalin, itu polikristalin dan monokristalin. Ini dua ini yang paling sering. Thin film mungkin ada beberapa, tapi nggak banyak sih ya. Kalau saya lihat di Indonesia lebih seringnya polikristalin atau monokristalin. Nah, ini
Yang di bawah ini teknologi-teknologi yang baru ya, apalagi yang organik ini cukup baru. Ini ada new concept juga. Jadi artinya masih banyak ruang-ruang perkembangan gitu untuk teknologi ini. Artinya apa? Kalau banyak ruang yang bisa dikembangkan, teknologi ini akan semakin efisien dan juga semakin murah. Nah, ketika semakin efisien dan semakin murah, maka orang-orang secara otomatis dia akan berpikir gitu. Masyarakat akan berpikir, kalau misalnya bisa pakai efisien dan murah, kenapa kita harus masih tetap pakai fossil fuel misalnya? Kenapa kita harus masih tetap pakai bahan bakar minyak gitu? Nah, ini makanya perlahan masyarakat akan pindah dengan sendirinya ketika market itu sudah mendukung. Nah, ini salah satu ininya ya, teknologi sel surya. Memang saat ini yang paling bagus monokristalin, tapi harganya lebih mahal dibanding dari yang lain gitu. Karena untuk menciptakan kemurnian dari monokristalin ini itu cukup sulit, sehingga harganya lebih mahal. Kemudian di bawahnya ada polikristalin, baru thin film sebagai salah satu alternatif ya. Namun efisiensi ini sebenarnya masih data lama, yang mana efisiensi ini kayaknya sekarang sudah jauh lebih tinggi deh. Polimonokristalin mungkin bisa sampai di atas 20, 22 sampai 24 gitu ya. Jadi ini masih data lama. Nah, oke, sampai sini kita baru ngomongin soal solar cell-nya sendiri. Nah, jadi ada beberapa istilah yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman berkutat dengan dunia PLTS misalnya. Itu kalau dalam panel sendiri itu ada yang namanya sel surya, tadi sel kecil tadi ya. Kemudian setelah sel surya naik tingkatan ke modul. Satu modul yang biasanya dijual itu modulnya ya. Nggak cuma sel suryanya aja gitu. Jadi modul surya terdiri dari beberapa sel surya. Ya, ada yang 60, ada 72. Terdiri dari beberapa. Nah, kemudian naik dari setelah itu yaitu string. String itu adalah konfigurasi seri dari sel surya. Jadi ada konfigurasinya, gitu, diserikan, dirangkai seri sel suryanya sampai batas tertentu gitu ya. Nah, setelah string baru kita lihat ada yang namanya array. Nah, array ini setelah si sel suryanya itu diseri, maka akan diparalelkan biasanya beberapa string. Itu akan diparalelkan untuk membentuk satu array. Nah, biasanya memang satu array ini mewakili satu inverter. Biasanya seperti itu. Walaupun banyak pilihan ya. Jadi ada beberapa string, yaitu modul yang sudah diserikan, kemudian dijadiin paralel, terus kita membuat sebuah rangkaian itu menjadi array. Dan di sini ada misalnya kita punya berapa string di sini ya. Kelihatan kan ya? String. Terus kita pengen menjadikan ini array. Kita pengen dijadiin paralel 3 gitu ya. Nah, ini yang dinamakan jelek sekali gambarnya. Nah, ini yang kemudian menjadi array yang akan dihubungkan ke inverter. Gitu. Yang kemudian akan dihubungkan ke inverter. Jadi dari setiap string mereka dirangkai sendiri, kemudian dirangkai secara paralel. Oke, berikutnya sorry, should be this one first. Oke. Nah, gimana sih cara merangkainya setelah menghitung rangkaiannya seperti apa? Kita tahu ini basicnya kan di listrik daya sama dengan tegangan dikali arus. Ya, daya sama dengan tegangan kali arus.
Nah, ini prinsipnya, daya sama dengan tegangan kali arus. Nah, kalau di rangkai seri, pada rangkaian seri, I-nya itu sama, ya kan? I-nya itu sama. Pokoknya seri itu arusnya itu sama. Dalam satu rangkaian, I totalnya itu sama. Kayak I1, I2, I3 gitu ya. Dimanapun itu sama. Mau kita ukur arus di sini, arus di sebelah tengah sini, atau di ujung sini, itu I-nya sama. Gitu ya, mau di sini, mau dimanapun, harusnya sama. Tapi kalau tegangan, dia V totalnya sama dengan penjumlahan antara tegangan antara V1 misalnya V2 dan seterusnya. Itu kalau seri. Jadi kalau di seri, rangkaian solar panel di seri, itu V totalnya penjumlahan antara seluruh tegangan. Nah, ini saya rasa juga di seluruh di seluruh peralatan elektronik gitu ya. Rangkaian atau di lampu misalnya teman-teman pernah memakai lampu atau baterai sama kayak gini. Nah, ini kemudian kalau diparalelkan berarti I totalnya berarti kalau diparalelkan kebalikannya. I-nya itu ditambahkan gitu. Jadi I masuk gitu kan sama dengan I keluar kan gitu ya. Jadi ini sama nih. Misalnya di sini 100 ya kan. Ini jadi 30, ini 40 misalnya di 30 gitu. Jadi I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Kalau V total, V-nya kalau misalnya paralel itu sama. Ini V sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan seterusnya. Sama. Sehingga kalau misalnya kita lihat kita lihat nah ini rangkaian di rangkai seri, berarti otomatis tegangannya akan besar, tegangannya akan besar. Kemudian baru di paralel arusnya yang meningkat. Nah, ini contohnya ini ya, ini contoh perhitungannya. Jika sebuah modul dia mempunyai tegangan itu 12 volt dan arusnya 5 ampere. Nah, kalau misalnya di seri, berarti gimana? Ya udah, tegangannya kan ada 2 modul sama-sama 12 volt. Totalnya 12 tambah 12 itu 24. Nah, kan arusnya sama 5. Nah, kira-kira powernya berapa? Ada yang ini nggak? Mau jawab nggak? Yang seri ini powernya berapa sih sebenarnya? 120. Gimana? 120. Iya, betul sih. Sebenarnya aku berharap mahasiswa sih yang It's okay. Iya, memang aku mahasiswa juga, Mbak. Biar dari tadi tegang soalnya. Nah, jadi 120 gitu ya. Jadi ini 120. Nah, kalau misalnya dia diparalelkan, kan ini 12, ini 5. Berarti kan voltnya tadi sama. Voltnya kan sama, tegangannya sama, berarti tegangannya 12. Nah, harusnya kan di total ya udah 5 tambah 5 tambah 5 jadi 15. P-nya berarti kan 12 kali 5. 12 kali 15, sorry. Berapa tuh 12 kali 15? Sekitar 12 kali 15. 180 ya. 180. Gitu. Nah, ketika dia diserikan dalam banyak, baik itu tadi kan diserikan 2 ya. Bentuknya aja bentuknya seperti ini, tapi bisa juga dalam bentuknya kayak gini. Gitu. Jadi ini 12 dikali berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu. Nah, sampai sini ada yang mau ini dulu nggak? Kita diskusi. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya, adik-adik, kalau ada yang mau ditanyakan dari awal tadi hal-hal yang dianggap kurang jelas, bisa bertanya ya, sampai mungkin di perhitungan juga ini bisa. Silakan.
Ya, Fadil ya, Fadil yang angkat tangan, silakan. Fadil Ya, kalau baik. ada, ya. Terima kasih, Pak. Ini tentang ini juga sih, apa namanya, kan kalau menurut pemahaman saya kan beda tegangan masuk kalau tergantung apa maksudnya besar dan kecilnya itu kan tergantung dari serapan yang tadi energi foton ya namanya kalau nggak salah. Nah, itu kan semakin banyak maka mungkin dia punya ini juga serapan semakin maksimal, dayanya juga semakin maksimal ya, Pak. Atau sama aja, Pak, daya masuknya. Maksudnya ini antara panel yang full kena matahari dan yang panel yang memang agak tertutup, entah itu debu, pepohonan atau awan, bahkan awan ya Pak. Itu apakah daya masukannya sama atau tidak ya? Ya, Silakan Mbak Mariam. ini Mas Fadil ya. Betul banget. Kalau misalnya kayak ada awan atau tertutup bayangan, pasti dia akan berkurang. Yang dihasilkannya akan berkurang. Nah, pre-operasi ini sebenarnya nanti kita akan bahas juga sedikit. Dia kan ada yang namanya kenapa dia bisa P ini di maksimum di sini, gitu. Karena dia pakai yang namanya MPP, yaitu maksimum power point tracker. Jadi ini adanya biasa di inverternya. Nah, si inverter ini pengen menarik daya semaksimal mungkin. Jadi si inverternya akan nyari nih, yaitu di sekitar sini gitu, di sekitar powernya di sekitar sini. Tapi benar ketika misalnya wah ternyata ada bayangan nih, pasti dia di bawah itu gitu. Dan itu seperti itu kasusnya. Nah, tapi fungsinya ini berarti tegangannya nggak akan sebesar ini dong, powernya nggak akan sebesar ini gitu. Ya betul gitu ya. Tapi ketika kita mendesain sesuatu, kita harus mendesain itu secara tadi ya, operasinya tuh berapa sih sebenarnya lazimnya. Kalau ada case seperti itu, ketika memang produksinya kurang, berarti ya powernya akan lebih sedikit. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya juga untuk bagian proteksi. Nanti mungkin teman-teman sama Pak Lauri bisa lebih dijelaskan gitu ya soal proteksi listrik seperti apa. Sehingga kita tahu nih kira-kira operasinya berapa sih, kira-kira tegangan dan arus maksimalnya berapa sih, sehingga kita harus naruh proteksinya itu bagaimana gitu, baik itu fuse, baik itu misalnya karena circuit breaker, gitu, MCB dan seterusnya, itu kita bisa desain. Nah, desainnya berdasarkan apa? Tadi berdasarkan kira-kira berapa sih yang maksimum tuh berapa sih secara operasi desainnya tuh seperti apa sih gitu. Terus secara kalau misalnya tegangannya kalau arusnya terjadi arus hubung singkat, itu kira-kira arus maksimalnya berapa sih? Tuh, kalau kita tahu arus maksimal dari rangkaian ini berapa, berarti kita harus naruh fuse-nya tuh seberapa besar sih kayak gitu. Jadi ini untuk proteksi juga. Tapi ini kurang lebih mendesain. Pun ada operasionalnya. Tadi betul gitu ya. Tergantung dari kondisi iradiasi mataharinya. Tapi ketika dia pakai inverter, ketika dia pakai MPPT, dia akan selalu mencari daya maksimum. Itu selalu gitu. Dan itu fungsinya maksimum power point tracker. Ya, terima kasih Mbak Maria. Kakak jadi ini mencari daya maksimumnya ya kalau hitungan yang di sini. Ya, jadi itu ini konsep desainnya. Baik. Makasih Bu, Pak. Ya, mungkin masih ada yang lain. Adik-adik mau bertanya silakan langsung saja. Mungkin lanjut aja nih Bang Mun, saya ada pertanyaan. Kira-kira kalau misalnya si PV ini dirangkai seri, berapa sih V dan I-nya? Dan kalau ini dirangkai paralel, berapa sih P, V, dan I-nya? Boleh dong di kolom chat misalnya. Di-share di kolom chat gitu. Mungkin nanti akan ada sesuatu Adik-adik, iya, bisa ya dijawab di kolom chat biar lebih interaktif. Ya. Nanti setelah itu kita jawab yang raise hand-nya ya. Ya, silakan ini mungkin diulang Mbak Mariam. Pertanyaannya tadi diulang. Ini kalau misalnya ini kan satu modul, dia punya powernya segini, tegangannya segini. Kalau dia dirangkai seri, berapa sih daya, tegangan, sama arusnya
Kalau dirangkai paralel, berapa sih daya, tegangan, dan arusnya? Ini Mas Oke. Alfred mau nanya atau mau jawab langsung? Yang Alvin mau jawab? bertanya, Oh, bertanya. Ya, silakan sambil nunggu yang lain hitung. Ya, yang tapi lain menghitung mungkin, ya. ya mungkin sebelumnya saya jawab yang seri dulu, barang sudah hitung 768 watt ya, kalau tidak salah. Berapa? Untuk 68 yang watt seri powernya. 768 ya, untuk yang seri. Watt. Oke. Kalau yang paralel? Belum situ. Mau langsung bertanya. Oh ya, silakan. Ya, jadi kan tadi dijelaskan juga tentang masalah temperatur dan radiasi, ya kan Ibu? Jadi saya pernah lihat di internet tentang informasi di, kalau tidak salah di Arab itu ada PLTS juga dan lumayan besar. Nah, pas tadi Ibu penjelasan tentang suhu atau temperatur tadi, kan di Arab itu punya temperatur yang lumayan tinggi, tapi punya radiasi juga yang tinggi. Betul. Apakah dalam membangun PLTS itu di Arab itu sangat punya efisiensi yang baik atau benar, atau sebaliknya Ibu? Karena kan di sana punya suhu yang lumayan tinggi dan itu tadi lumayan menurunkan efisiensi dari PLTS tersebut. Itu aja Ibu mungkin. Terima kasih, bagus sih pertanyaannya. Jadi kita benar gitu kalau misalnya kita pengen buat PLTS atau sistem kerjanya solar panel, dia akan menghasilkan produksi listrik lebih tinggi ketika iradiasinya tinggi. Nah, gimana kasus iradiasinya tinggi, tapi berarti suhunya juga tinggi. Nah, yang namanya panas ini pasti akan menurunkan efisiensi. Dimanapun panas itu pasti menurunkan efisiensi. Nah, jadi panas ini menurunkan efisiensi. Nah, makanya ada berbagai macam cara gitu ya untuk misalnya gimana sih ini caranya menjaga temperaturnya sih modul gitu kan. Bisa dengan cara apa namanya, salah satunya disiram air gitu kan, atau mungkin dikasih blower gitu ya untuk menurunkan temperatur. Tapi kalau misalnya kita hitung kan kita harus dengan perhitungan ya. Nah, jadi apakah sebanding potensi yang di sana, misalnya potensi iradiasinya dengan panasnya? Gitu. Ternyata memang iradiasi ini sangat berpengaruh besar. Potensi dari iradiasi matahari yang berpengaruh besar. Walaupun secara efisiensi mungkin dia nggak secara menurunkan efisiensi si solarnya, tapi tetap aja potensi yang di sana itu sangat besar gitu ya. Sangat besar sehingga mengcover yang penurunan efisiensi itu juga ya bisa dibilang nggak seberapa, seperti itu. Jadi tetap dalam kerjanya solar PV dia konsep kerjanya ada yang namanya singkat aja ada yang namanya foton dan fonon. Nah, tetap butuh panas tapi nggak banyak. Itu untuk menggerakkan si fononnya karena butuh momentum. Jadi tetap butuh panas tapi nggak banyak. Nah, ketika panasnya banyak dia akan jadi nggak efisien. Nah, itu pun yang sama di Arab atau dimanapun yang temperaturnya tinggi akan terjadi inefisiensi. Tapi karena dia memang potensinya besar sehingga potensi radiasinya itu jauh lebih besar dibanding pengurangan dari efisiensinya. Gitu. Dan juga ini bisa alternatifnya, solusi alternatif lainnya itu juga bisa dengan menggunakan panel yang efisiensinya tinggi. Gitu. Ya mungkin itu semoga menjawab ya. Iya, makasih Bu. Lalu untuk yang paralelnya itu sama seri powernya. Makasih Bu. Ini belum ada yang jawab nih di grup chat. Saya mau jawab. Oh, mau langsung. Silakan. Yang paralel, Ibu. Iya, berapa? Yang paralel 768, Ibu. Hah? Tegangannya? Yang serinya? Oh, apa Ibu? Nggak apa-apa, yang serinya berapa? Yang seri. Tadi udah benar yang paralel, sekarang seri.
Kalau seri tegangannya apa namanya? Yang di jumlah. Berapa? Atau yang lain silakan di kolom chat. Kalau serial 512. Tegangannya? Paralel tadi dijawab 768, Mbak Mariam. Tadi jawabannya seri 512, paralelnya 768. Kira-kira tahu nggak sih tegangan seri dan paralelnya berapa? Tegangannya kalau di seri berapa? Ya, ini basic listrik ya, teman-teman teknik elektro. Yang lain dijawab di chat saja ya, di kolom chat. Bisa ditulis di chat. Gimana nih Mas Gilbert atau Mbak Gloria, Mbak Anissa? Udah dijawab tuh Mbak, tegangan di seri 64. Sama Siti Fatmalia. Ya, mungkin langsung aja ya. Jadi, ya. Tegangannya 64. Ya, jadi ini ya. Tadi kan kalau seri tegangannya itu 2 kalinya. 32 kali 2, bukan 2 kalinya. Tegangannya adalah penjumlahan, yaitu karena ada 2, jadi 32 kali 2, 4 ya. Harusnya sama. Kalau paralel, harusnya yang dikalikan, yaitu 8 atau ditambahkan, dijumlahkan. 8 kali 3, 24. V-nya 32, gitu ya. Nah, jadi 512 benar tadi serinya 512. Ini bisa dengan cara 256 kali 2 atau 64 kali 8. Ini juga sama, bisa 256 kali 3 atau 32 kali 24. Nah, ini sedikit aja kalau misalnya jadi efek bayangan ya. Makanya kenapa solar PV itu nggak boleh ada bayangan, karena dia bisa menurunkan sangat tinggi, sangat besar. Menurunkan produksi energi yang sangat besar. Nah, mungkin itu ini buat PR-nya. Jadi PR-nya. Nah, untuk solar PV ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya pindah ke yang lain? Adik-adik kalau masih ada pertanyaannya ini yang untuk panel surya silahkan ya sebelum kita pindah ke inverter atau baterai ya. Silakan. Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Ada, saya langsung aja deh. Mana ya? Oke. Nah, inverter. Gimana sih cara kerja inverter? Tadi kan komponen PLTS kan ada PV, inverter gitu. Dan satunya baterai. Kalau misalnya off grid. PV inverter. Gimana sih cara kerja inverter? Jadi kita udah belajar cara kerja PV, solar panel itu seperti apa, kemudian apa namanya tipe-tipenya solar panel seperti apa, merangkainya bagaimana. Sekarang kita beralih ke inverter. Bagaimana sih cara kerja inverter dan apa sih tipe-tipenya dan bagaimana spesifikasinya? Nah, jadi yang pertama banget kita harus tahu adalah fungsi dari inverter. Jadi udah saya mention juga. Kalau misalnya inverter ini berfungsi mengubah arus DC menjadi arus AC. Kenapa sih mengubah arus DC? Karena solar PV itu menghasilkannya arus DC. Jadi yang dihasilkan arus yang dihasilkan solar PV itu DC. Nah, sedangkan di rumah-rumah kita atau listriknya PLN, listrik yang biasa digunakan di peralatan elektronik kita adalah listrik berarus AC, sinusoidal seperti arusnya ya kalau AC. Nah, inverter ini berfungsi mengubah listrik DC menjadi mengubah arus DC menjadi arus
AC. Ya, harus harus bolak-balik gitu ya. AC kalau bahasa Indonesia, kalau DC harus langsung. Jadi arus DC ini diubah menjadi arus AC. Nah, itu fungsinya. Kenapa dibutuhkan inverter? Nah, apa aja sih inverter dalam PLTS itu? Nah, jadi tadi fungsinya inverter untuk mengubah DC ke AC, dan dia mempunyai umur hidup sekitar 10-12 tahun kalau sekarang ya. Kalau solar PV lebih lama, bisa sampai 30 tahun bahkan. Tapi yang sering terjadi prakteknya di Indonesia mungkin hanya ya 15 tahun itu udah alhamdulillah gitu. Karena perawatannya yang kurang baik. Nah, jenis-jenis inverter tuh ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah solar PV inverter. Solar PV inverter ini dia mengubah arus DC dari panel surya menjadi arus AC menuju ke beban. Tuh, solar PV inverter. Yang kedua ada apa? Ada yang namanya baterai inverter. Ini dua hal yang berbeda ya. Solar PV inverter dan baterai inverter itu beda. Kalau misalnya solar PV inverter, dia lihat panahnya di sini. Dia searah namanya. Panahnya di sini searah. Sedangkan kalau misalnya, kalau misalnya ini baterai inverter panahnya bolak-balik. Panahnya bolak-balik. Maksudnya apa? PV inverter ini dia hanya mengambil daya dari panel surya untuk diubah jadi arus AC ke beban. Gitu. Jadi hanya mengubahnya satu arah dari PV ke beban. Tapi kalau baterai inverter dia bolak-balik gitu. Dia bisa jadi inverter maupun konverter. Dia bisa mengubah DC jadi AC maupun mengubah AC jadi DC. Nah, makanya ketika baterai ini mau nge-charge, ketika baterai ini butuh diisi, maka si inverter ini mengubah listrik yang sudah dihasilkan PV misalnya, atau listrik dari jaringan listrik itu diubah dari AC menjadi DC untuk bisa mengisi baterai. Nah, kalau misalnya beban listrik lagi butuh energi listrik, harus ngambil dari baterai. Nah, maka baterai ini mengubah, baterai inverter ini mengubah arus DC dari baterai menjadi arus AC. Jadi dia bisa bolak-balik baterai inverter. Kalau PV inverter dia hanya searah gitu, dari PV inverter kemudian beban. Kalau baterai inverter dia baterai inverter dan beban, tapi juga bisa dari jaringan listrik ke baterai inverter ke baterai. Jadi bolak-balik. Nah, itu ya, paham ya bedanya PV inverter dan baterai inverter. Ya, mungkin kita akan lebih bahas banyak di PV inverternya hari ini. Tapi beda ya, kalau teman-teman lihat inverter, kita lihat dulu nih, kira-kira itu baterai inverter atau PV inverter, karena berbeda. Nah, tipe-tipe inverternya apa aja sih? Nah, ini ada 3 berdasarkan ukurannya. Yang pertama, microinverter. Microinverter ini maksudnya apa? Dia inverter yang sangat kecil, yang langsung ter-attach gitu, yang langsung ada di built-in di belakang panel suryanya. Jadi langsung dipasang di setiap panel, itu langsung ada microinverternya. Kelebihannya dia mempunyai bisa menghasilkan daya yang lebih tinggi, lebih efektif lah, lebih efisien, bisa mereduksi kabel DC. Kabel DC kan biasanya mahal, terus juga agak berbahaya ya. Jadi bisa direduksi kebutuhan kabel DC-nya karena setelah di-convert melalui inverter hasilnya AC kan. Dan juga peningkatan pemantauan. Kalau misalnya inverter yang satu rusak, inverter yang lainnya nggak masalah, panel-panel yang lainnya masih tetap bisa memproduksi listrik gitu. Ibaratnya gitu kan, kita punya misalnya nih, kita punya sebutlah ada berapa modul gitu ya, berapa modul nih. Nah, kalau misalnya inverternya satu rusak, di sini rusak misalnya, inverter panel ini rusak, kita masih punya 3 modul lainnya, ya kan? Itu microinverter. Jadi salah satu kelebihannya meningkatkan pemantauan, juga reliabilitas meningkat gitu. Tapi kekurangannya harganya mahal.
harganya mahal. Yang kedua, secara operasional, jadi kan harus dicek satu-satu ya, maintenance-nya dia harus dicek satu-satu. Ini kalau misalnya cuma 4 modul yang butuh 4 microinverter. Kalau biasanya teman-teman ke PLTS yang skala-skalanya besar, itu bisa puluhan ribu modul. Nah, puluhan ribu modul ini gimana ngecek satu-satunya? Nah, itu makanya butuh butuh tenaga ekstra untuk maintenance-nya inverter mikro ini. Makanya kebanyakan dipakainya di rooftop skala-skala kecil. Nah, kemudian string inverter. String inverter ini kan tadi string itu ketika PV yang dirangkai secara paralel gitu ya. Secara seri, PV yang dirangkai secara seri itu jadi string ya. Nah, ini biasanya rangkaian itu dimasukkan ke string inverter. Bisa juga sih array dimasukkan ke string inverter, itu juga ada. Tapi apa bedanya dengan microinverter? Nah, dia kan ini cuma 4. Kalau misalnya string inverter dia bisa misalnya 12 gitu ya. Di sini ada 12 PV. Nah, ini semua terkoneksi oleh satu string inverter. Jadi semua modul ini terkoneksi oleh satu string inverter. Nah, skalanya ini memang nggak yang gede banget. Itu mungkin hanya 5 kW, 10 kW, 25 kW. Nggak sampai skala yang ratusan kilowatt gitu, enggak. Nah, ini yang string inverter. Nah, kelebihannya dia lebih kelebihannya ketika ada panel yang rusak gitu ya, ketika ada panel yang rusak, maka si string inverter ini masih tetap bisa berjalan. String inverter masih tetap bisa berjalan. Nah, kemudian harganya juga lebih murah dibanding yang microinverter. Terus juga tadi dengan large range ini maksudnya kapasitasnya bisa macam-macam, dari yang kecil sampai yang cukup besar itu ada. Tapi ketika dia rusak satu, misalnya dia rusak satu string inverter, ya maka satu rangkaian ini itu nggak bisa memproduksi listrik AC, itu nggak bisa karena inverternya rusak. Kalau tadi kan cuma satu modul rusak, ya satu modul itu aja yang memproduksi. Tapi kalau misalnya string inverter rusak, ya sampai modul-modul di bawahnya itu rusak. Itu nggak bisa masalah listrik rusak. Nah, kalau central inverter ini bedanya kapasitasnya lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi. Gitu, lebih banyak, bisa sampai ratusan kW. Nah, keuntungannya biayanya lebih murah, terus juga instalasi dan commissioning-nya lebih bagus, lebih terjadwal. Tapi balik lagi, kalau misalnya gagal atau rusak sistem inverternya ini, maka resiko bahwa panel surya itu tidak bisa menghasilkan listrik atau bukan dari PLTS ini nggak bisa menyalurkan listrik, itu karena inverternya rusak, dan itu lebih besar lagi kan kapasitasnya, karena kapasitas central inverter lebih besar. Nah, next. Nah, ini contohnya ya. Ini string inverter, ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, ada beberapa. Tapi kalau microinverter dia di masing-masing modulnya. Ini central inverter. Ada juga yang ini ya, kalau kalau misalnya string inverter mungkin butuh 3 string inverter gitu. Kalau central inverter cuma 1. Dan dia menggunakan yang namanya combiner box. Combiner box ini fungsinya untuk mengcombine array PV array yang di sini gitu ya, itu menjadi satu kesatuan array. Itu digabungkannya di combiner box namanya. Itu komponen tambahan aja. Nah, secara prinsipnya gimana yang tadi ditanya ini? Prinsipnya kan sebenarnya power itu voltage dikali current, tegangan dikali arus.
Maka kalau misalnya tegangan semakin tinggi, untuk arus yang sama, ketika arusnya sama, tegangan semakin tinggi, maka powernya juga semakin besar. Mendapatkan power yang semakin besar. Nah, ini ya, semakin tinggi tegangan, maka akan mendapatkan power yang semakin besar. Sampai ujungnya di tegangan open circuit. Nah, kemudian si inverter ini akan memaksa PV untuk menghasilkan arus dan tegangan yang optimal. Ini ada di sini. Sebentar, saya copy dulu yang lain. Jadi tegangan itu akan optimal ketika inverter, karena di inverter itu ada yang namanya MPPT, maksimum power point tracker. Power point tracker. Nah, itu yang pada akhirnya akan menarik power terbesar dari si PV ini. Nah, itu salah satu ininya ada di inverter. Sini ya. Yang saya lihatin lagi ini. Ya, salah satunya itu ada di inverter. Nah, ini yang tadi kita udah cek juga, yang tadi kita udah bahas juga. Nah, itu fungsinya ada di ada di inverter. Untuk nyari nih si PV ini harus menghasilkan PMPP-nya segini. Kita pengennya dia sampai ke V tertinggi sebelum dia turun gitu, sebelum dia ke VOC. Itu fungsinya ada di inverter. Nah, berikutnya apa ini? Nah, apa aja sih yang mesti di-consider ketika kita memilih inverter? Yang pertama itu tipenya kita butuhnya apa? Yang micro, string, atau sentral. Terus DC voltage-nya. Ini maksudnya apa? Maksudnya datasheet atau spesifikasi dari inverternya sendiri. Kira-kira maksimum tegangan yang bisa dimasukkan oleh si inverter ini berapa? Gitu. Kira-kira berapa sih maksimumnya gitu kan? Kira-kira arus maksimumnya berapa sih? Nah, ini yang pada akhirnya akan menentukan tegangan dari rangkaian si modulnya. Ini saya lagi buka salah satu string inverter. Dan lihat kita shape-nya. Oke. Ya, bentar ya. Nah, ini saya buka ya, saya share. Nah, ini contohnya. Contohnya dari inverter. Kita lihat ya. Di sini ada maksimum input voltage. Nah, jadi kita nggak boleh merangkai sesuatu itu lebih besar daripada total tegangan itu nggak boleh besar dari 1000 volt. Makanya kenapa kita pakai VOC itu sebagai dasar perhitungan supaya tegangannya ini tidak melebihi 1000 volt. Jangan sampai ketika terjadi tegangan open circuit, tegangan yang meningkat tajam sehingga melebihi 1000 dan itu bisa merusak si inverternya. Kalau misalnya melebihi ini terus merusak inverter. Jadi ini. Terus di sini juga ada maksimum short circuit-nya berapa. Ya, jadi nggak boleh lebih dari 30 ampere. Nah, ini start voltage. Maksudnya apa start voltage? Maksudnya jadi si inverter ini nggak akan bekerja kalau voltage dari rangkaian PV array-nya itu nggak mencapai 250 volt. Dia nggak akan bekerja kalau misalnya dia si rangkaian PV array-nya tidak mencapai 250 volt. Seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman cek sendiri bagaimana ininya, contohnya ya.
Nah, ini rated AC active power. Jadi biasanya sih ini kapasitasnya ya, kapasitas si AC-nya berapa sih, kapasitas inverternya berapa watt sih? Nah, itu bisa kita lihat di sini. 36 kW, gitu ya, 40 kW, kita lihat di sini. Nah, mungkin itu kali ya untuk inverter sendiri. Yang selain kita lihat yang lain, apa namanya, efisiensinya, cost-nya, size-nya, weight-nya berapa, maintenance-nya bagaimana, dan juga apa spare part-nya seperti apa, mudah didapatkan atau tidak. Nah, sampai sini inverter ada yang mau ditanyakan? Atau enggak? Ini karena materinya cukup banyak, jadi saya agak cepet-cepet juga. Ya, ada yang mau bertanya, adik-adik? Sebelum kita lanjut sedikit. Mungkin dilanjut aja Mbak Mariam. Karena mungkin sambil berjalan mungkin mereka bisa ini, nanti di akhir bisa bertanya. Oke. Terakhir ya, baterai. Jadi banyak juga. Ini kita basic-basicnya aja dulu tentang baterai, karena salah satu yang penting juga kalau misalnya kita pengen bikin PLTS yang off-grid ya, PLTS yang nggak terhubung ke jaringan PLN. Kalau misalnya nggak terhubung jaringan, kalau misalnya nggak ada baterai, nggak terhubung jaringan, nggak ada diesel, ya PLTS itu akan menghasilkan listrik ketika siang aja. Malamnya listriknya pakai apa? Nah, makanya butuh baterai biasanya ya. Butuh baterai untuk melistriki, untuk sebagai energi storage, energi penyimpanan energi ketika malam terutama, atau ketika si PLTS ini tidak menghasilkan energi yang cukup untuk mensuplai beban. Ini yang akan kita bahas, tipe-tipe baterai, terus bagaimana sih cara baterai itu bekerja, dan konfigurasi dan instalasi baterai. Nah, apa sih sebenarnya fungsi baterai itu? Adalah tempat menyimpan energi. Gitu. Dari yang paling kecil kita lihat di jam kita ya, jam dinding itu pasti ada baterainya, itu dari yang paling kecil sampai yang skalanya bahkan megawatt. Dari yang kecil baterai jam ya, untuk menyimpan energi listrik supaya nggak perlu dicolok ke listrik terus, itu dengan baterai. Sampai yang besar gitu. Nah, ini ada baterai lithium ion nih, contoh-contoh baterai-baterai ya. Itu macam-macam gitu, baterai laptop gitu, baterai aki mobil, itu juga baterai gitu dengan mekanisme yang beda pastinya. Cuman itu baterai juga. Nah, ini ada beberapa contoh baterai itu, contoh-contoh baterai yang digunakan untuk solar PV, ada lead acid, baterai asam biasanya ya. Jadi lead acid yang cukup banyak digunakan juga di Indonesia, tapi sekarang sudah mulai berganti ya ke lithium ion. Ada lead carbon, lithium ion, flow baterai, dan hybrid ion. Yang sekarang banyak digunakan itu adalah lithium ion. Kenapa? Karena secara reliabilitas juga lebih teruji, dan secara maintenance juga tidak sesulit lead acid. Nah, di sini ada ya, di sini ya. Lead acid harganya murah, tapi dia menghasilkan toksik dan juga maintenance-nya lebih tinggi. Lithium ion dia high density energi, jadi bisa menampung energi yang banyak ya, dalam wadah yang kecil ini. Jangan-jangan lebih banyak energi yang ditampung dibanding lead acid yang segini besarnya gitu. Walaupun lebih kecil tapi ternyata menampung energi yang banyak, dan juga nge-charge-nya lebih cepat, tapi harganya lebih mahal, terus lebih mudah terbakar. Gitu. Nah, ini mungkin yang umum digunakan ya, dua ini dibanding yang lain, lead acid dan lithium ion di Indonesia. Nah, kita kalau misalnya milih baterai itu apa aja sih yang dipilih? Yang pertama kapasitasnya pasti, efisiensinya kita lihat, reliability-nya, terus juga beratnya gimana sih, kira-kira ini akan bisa dipakai berapa lama, apakah selamanya gitu, atau mungkin berapa tahun sih makanya, dan berapa tahun sih kita harus ganti, kita harus ganti si baterai ini, lifespan-nya berapa, terus kira-kira baterai ini terbuat dari material apa sih, gimana sih proteksinya,
Terus gimana sih ketersediaan spare part-nya? Gimana sih kerja baterai itu sendiri? Nah, ini sore ini ada mobil sih. Tapi intinya kerja baterai itu mereka akan men-charge. Ada proses yang namanya charge discharge. Saya nggak tahu di sini ada atau enggak ya? Nggak ada. Ada yang namanya proses charge discharge. Nah, proses charge itu adalah proses pengisian baterai. Proses charge adalah proses pengisian baterai. Proses discharge adalah proses ketika baterai mensuplai listrik ke beban, apapun itu bebannya. Jadi, nah itu kan kalau misalnya teman-teman punya Tamiya misalnya, teman-teman punya Tamiya kan ada tuh baterai yang suka diisi ulang. Nggak tahu ini mana sekarang masih main Tamiya nggak ya? Jadi ada baterai yang dia biasanya punya apa sih namanya, ada chargernya. Charger baterai A2 atau A3 ya, yang dia ditaruh tuh baterai di charger itu. Nah itu fungsinya akan terus mencas. Ketika dicolok listrik dia akan mencas terus. Nah ketika baterai ini dicolokkan ke mobil Tamiya kita, nah itu akan mendischarge sampai si baterai ini itu udah kehabisan energi, udah nggak bisa lagi nih mengeluarkan energi listrik karena udah habis gitu, atau sudah batas maksimum discharge-nya. Kayak gitu. Jadi dia akan men-charge sampai titik tertentu, kemudian men-discharge sampai titik tertentu. Memang bagusnya dia tidak sampai 100%. Makanya kalau misalnya teman-teman punya HP, kalau misalnya baca rekomendasinya atau baca artikel, handphone ataupun laptop, baiknya di-charge sebelum dia benar-benar mati. Karena ketika dia benar-benar mati, udah 1% gitu ya, atau mungkin udah benar-benar mati, nggak bisa dinyalain lagi baru di-charge, itu bisa mengurangi kualitas baterainya, bisa mengurangi kesehatan baterainya. Sehingga resikonya apa? Resikonya baterainya, lifespan baterainya itu lebih sebentar gitu ya. Jadi mudah bocor misalnya. Ini baru sebentar nih, udah habis lagi baterainya. Nah, itu sama di manapun kayak gitu ya, termasuk juga di solar PV. Makanya kita harus mengatur pada tahap berapa sih dia harus di-charge supaya nggak sampai kepenuhan, dan pada tahap berapa sih dia harus udah nggak boleh lagi nih mensuplai listrik karena udah terlalu banyak, udah sedikit kapasitas di baterai ini. Kayak gitu. Jangan sampai 0% banget. Berikutnya gimana sih konfigurasi dan instalasi baterai? Nah, ini contohnya dua tipe baterai yang sering digunakan, tadi sudah saya bahas juga, yaitu ada lead acid, ada lithium ion. Nah, bedanya apa sih? Kalau lead acid ini tadi lebih murah, tapi dia lebih masa pakainya sebentar gitu ya, lebih sebentar masa pakainya. Kemudian efisiensinya juga kecil, terus juga dari voltage-nya yang paling sering digunakan itu 48 volt, jadi kecil sekali voltage-nya, tegangannya kecil sekali, dan juga sangat sensitif sama temperatur. Kalau misalnya lithium ion, dia lebih modern teknologinya dan bisa bertahan lebih lama, yaitu sampai 10 tahun bahkan. Dan kerentanan terhadap temperaturnya lebih baik, walaupun yang namanya baterai bagusnya di ruangan yang sejuk, makanya direkomendasikan itu di ruangan yang entah pakai AC ataupun ventilasinya bagus. Ketika baterai itu ditempatkan di suatu yang panas, walaupun tidak digunakan, itu akan mengurangi kualitas si baterai. Nanti dia akan self discharge. Makanya kenapa baterai-baterai itu kalau misalnya teman-teman punya kamera, itu harus dilepas gitu ya, jangan nyantol di kameranya terus si baterainya. Kemudian running pada bisa running sampai voltage-nya itu lebih dari 400 derajat, 400 volt, lebih dari 400 volt. Jadi sangat tinggi sehingga bisa sangat efisien dan sudah dipakai luas di dunia. Kalau teman-teman lihat di sini konfigurasinya, jadi satu selnya itu 3 volt. Nah, dibuat mobil. Si lithium ion ini juga membuat modul. Jadi kumpulan beberapa baterai jadi 70 volt. Nah, baterai 70 volt ini
mereka biasanya supplier baterai itu menggunakan kayak racking system, jadi disusun sehingga bisa mencapai tegangan tertentu. Kalau di sini contohnya 1000 volt. Nah ini nggak usah, atau perlu ya? Kira-kira gimana Pak Lori? Ya ini aja. Kenapa sih? Ini contohnya sebenarnya teman-teman, contoh apa namanya, gimana caranya menghitung baterai, yang menghitung apa baterai itu harus bertahan selama berapa hari itu gimana? Cuman kita lewatin sebentar, kita bahas dulu. Tadi kan kalau misalnya series, kayaknya dijumlahkan. Kalau kalau misalnya paralel, I-nya yang dijumlahkan. Makanya di sini juga berlaku di baterai. Kalau misalnya ada baterai 6 volt 200 Ah, saya lupa juga mention di awal. Jadi baterai itu yang harus kita lihat itu yaitu kapasitasnya, yaitu Ah belakangnya ampere hour, berapa ampere per hour, dan juga kita harus lihat tegangannya, voltasenya berapa. Ini yang dua hal yang harus kita perhatikan. Makanya kalau kayak di sini dua baterai dengan tegangan 6 volt gitu ya, rated-nya itu 200 powernya itu kapasitasnya itu 200 ampere hour. 200 ampere hour, sorry bukan power. Ya, rated-nya itu 200 ampere hour dengan tegangan itu 60 volt ya. Jadi powernya tinggal dikaliin aja ya. Energinya tinggal dikaliin aja. Energi dalam baterai ini, berapa sih energi dalam baterai ini? Yaitu 6 dikali 200. Gitu. Jadi 1200 volt ampere hour. Nah, kita lihat di sini, sistem voltage-nya, kalau misalnya series kan dia ditambah ya. Jadi 6 volt tambah 6 volt, 12 volt. Kemudian sistem kapasitinya berapa? Yaitu 200 ampere hour. Sama gitu. Tapi tegangannya tinggi gitu, tegangannya lebih tinggi, sedangkan sistem kapasitinya masih 200 ampere hour. Kita lihat ampere kan di sini ya, sama tadi harus. Tapi powernya pasti bertambah gitu, kalau 12 kali 200 ya. Bertambah. Kebalikannya kalau misalnya dia paralel, sistem tegangan sistemnya masih 6 volt, sedangkan kapasitasnya itu bertambah. 200 tambah 200 jadi 400. Tapi powernya tetap sama, 6 kali 400 atau 12 kali 200. Gitu. Nah, ada waktu nggak Bang? Nah, ini kenapa sih baterai itu sangat penting? Yang pertama, banyak terjadi kerusakan ya di Maluku. Jadi mungkin solar panel yang bagus bisa sampai 25 tahun, solar inverter yang bagus bisa sampai 12 tahun gitu ya. Tapi ketika baterainya jelek, ketika baterainya itu nggak dijaga dengan baik, maka semuanya ya termasuk solar dan inverternya bisa rusak dalam waktu yang lebih cepat. Sehingga baterai ini penting untuk menjaga keandalan, untuk menjaga sistem supaya dia bisa running dengan baik. Nah, terakhir sekali ini mungkin sedikit, jadi gimana ya? Jadi gimana sih cara menghitung? Teman-teman tadi sudah bisa nih menghitung rangkaian PC. Gimana sih cara ngitung tegangannya? Gimana sih cara ngitung arusnya? Gimana sih cara ngitung powernya? Oke. Nah, itu udah tahu gitu gimana cara menghitungnya. Nah, gimana sih kemudian kita men-sizing baterai? Men-sizing baterai gimana caranya? Nah, ini rumus sederhananya seperti ini. Capacity baterai gitu, ampere hour-nya baterai itu berapa? Yaitu energy consumption. Kalau misalnya kita butuh energi berapa sih sebenarnya? Caranya gimana ngitungnya? Nah, teman-teman mau menghitung kalau misalnya mau buat rumah nih, pengen full pakai PLTS. Kan? Nah, kita butuh menyediakan baterai berapa jam sih gitu ya, berapa ampere hour sih baterai yang kita butuhkan. Kita pengen kalau misalnya 2 hari berturut-turut hujan, tapi tetap punya listrik. Sedangkan kita nggak terkoneksi sama jaringan PLN. Nah, ini cara menghitungnya, yaitu dengan kita berapa sih konsumsi energi setiap harinya berapa sih? Kita butuh punya apa? Punya laptop, punya handphone, punya kipas angin, kulkas,
setrikaan atau apapun gitu ya, itu di list. Kira-kira berapa sih konsumsinya per hari. Nah, kemudian di sini ada baterai charging efisiensinya berapa sih? DOD depth of discharge-nya berapa sih? Ini salah satu karakteristik atau spesifikasi baterai gitu. Dia mampu mendischarge itu berapa gitu ya. Dia nanti akan ada sendiri value-nya tergantung dari baterainya. Kemudian voltage baterainya itu berapa? Dikalikan dengan berapa hari sih kita pengen si baterai ini beroperasi tanpa matahari. Kita pengennya misalnya 2 hari tadi ya, kali 2. Nah, ini contohnya baterai harus bertahan selama 2 hari. Kebutuhan energinya 20.000 watt hour. Efisiensinya tinggi 95% dan tegangannya 48 volt. Ini harusnya bukan hour ya. 48 volt. Nah, asumsi maksimum fraction of total capacity jadi asumsinya maksimum DOD-nya. DOD-nya. Ya, DOD-nya for lithium ini harusnya nggak pakai ini ya. Nggak pakai dua poin. Ya, DOD-nya itu 0,9 gitu. Jadi ini DOD. Maximum fraction dari total capacity gitu kan. Dia bisa discharge berapa banyak sih? Cuma 92%-nya atau 0,9. Ya udah, kita tinggal masukin kita butuh energinya berapa, kita tahu efisiensi baterainya berapa, kita punya tegangan baterainya berapa, ini volt ya harusnya. Terus kita punya DOD-nya berapa, dan kita pengen baterai itu bertahan 2 hari. Nah, setelah dihitung, kita harus punya baterai dengan kapasitas 975 Ah. Nah, 975 Ah ini biasanya dibuletin jadi 1000 Ah per hour. Jadi kita cari baterai yang 1000 ampere hour dengan tegangan 48 volt. Nah, kurang lebih itu sih yang mau disampaikan. Ini selebihnya baterai konfigurasi. Ini rangkaian aja, teman-teman. Kalau misalnya pernah lihat PLTS langsung, itu ada baterai namanya baterai lead acid. Ini seperti ini disusunnya, ya, modul seperti ini. Ada juga dan ini disusunnya di gardu gitu ya, di rumah pembangkit atau powerhouse. Jadi si baterai ini masuk ke dalam powerhouse. Ada juga yang bentuknya kontainer. Bentuknya kontainer ya udah, ini jadi satu kontainer itu buat baterai doang. Dan nggak perlu dimasukkan ke dalam powerhouse. Nah, mungkin itu aja dari saya. Kalau mau ada yang diskusikan, Mbak, ya terima kasih Mbak Mariam untuk penyampaian materinya. Adik-adik tadi saya sudah ingatkan ya di kolom chat kalau ada yang mau menulis atau mau bertanya langsung silahkan. Jadi mumpung masih ada waktu, mungkin bisa ada 2 atau 3 pertanyaan sebelum kita di sesi terakhir. Mungkin ada yang mau bertanya, adik-adik? Silahkan. Bisa tulis di chat atau bisa bertanya langsung, silahkan. Nggak ada ya? Halo, sudah mengerti semua mungkin ya? Sudah paham semua mungkin ya? Nanti dikasih PR yang sulit-sulit Mbak Mariam. Kayaknya mereka sudah paham semua nih. Ini itu mungkin Alvin Lokolo mau bertanya tuh, ada Resen Alvin Lokolo. Alvin. Mohon maaf, ada di chat juga. Ada di chat Bang Mun. Oh, ini ada dari Fadil nih. Ada dari Fadil nih. Kalau panel tersambar petir itu bagaimana, Mbak Mariam? Dia tanya kalau misalnya nih panel surya ada kena petir nih. Apa dayanya berpengaruh ya? Rusak gitu ya, kebakar. Kalau tersambar petir itu ya terbakar, jadi rusak. Udah bukan hanya dayanya yang berpengaruh, tapi ya rusak, sistemnya rusak gitu. Makanya namanya sistem proteksi. Nah, sistem proteksi itu salah satunya adalah penangkal petir gitu ya, penangkal petir, pentanahan. Jadi mungkin teman-teman belajar di semester berikutnya tentang sistem proteksi listrik. Jadi itu
ada alat ininya sendiri gitu ya, dari search raster, gimana sih alat penangkap petirnya, terus nanti disalurin ke tanah, nanti kita hitung hambatan tanahnya berapa, supaya proteksinya itu bisa tegangan itu bisa langsung mengalir ke tanah, sehingga PLTS kita terlindungi gitu. Kalau misalnya memang kena ya kebakar gitu, rusak PLTS-nya, sistemnya rusak. Ya, dan satu lagi ya, kalau ini kan kalau PLTS ya di kebanyakan kasus itu sangat sensitif dengan dengan petir ataupun guntur itu ya. Jadi mungkin tadi sampaikan Mbak Mariam itu sangat penting pada saat mungkin mendesain atau pemasangan itu harus diperhatikan betul itu sistem proteksinya. Jadi mulai dari panel, inverter itu semua ada proteksinya. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Lanjut, ada lagi Siti Fatmalia ini. Apa sih perbedaan PLTS lama dan PLTS baru, Bu? Silakan Mbak Mariam dijawab. Mungkin desainnya mungkin ya yang dia pertanyakan ini ya. Mungkin desain yang lama atau desain PLTS yang baru gitu ya, yang sekarang gitu maksudnya. Kualitasnya gitu ya. Ya. Jadi kalau PLTS yang dulu dibangun, ya pasti teknologi di panelnya atau inverternya, baterainya itu pakai teknologi yang lebih lama kan. Nah, ketika teknologi yang lebih lama, efisiensinya pasti tidak sebesar yang sekarang. Tentunya pasti nggak efisien yang sekarang. Sehingga sistem PLTS yang lama itu bisa jadi lebih mudah untuk masa pakainya lebih sebentar, efisiensinya lebih sedikit, kayak gitu ya. Ya seperti itu sih, bangun ya lebih ke teknologinya sendiri. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri memang beberapa tahun kebelakang kan mereka pakai baterainya lead acid. Ya, terus juga panel-panelnya juga bukan yang bagus gitu ya. Itu lebih kayak pemilihan teknologi sebenarnya sih. Tapi kan teknologi saat ini, kalau kita lihat PLTS saat ini ya mengikuti teknologi terbaru kayak gitu. Lithium ion udah banyak gitu ya. Salah satunya Tesla yang mengeluarkan baterai energy storage yang cukup bagus. Ya, nah itu juga baru gitu. Kalau misalnya 20 tahun yang lalu ya itu belum ada. Gitu sih. Ya. Jadi lebih kepada ini ya Mbak Mariam ya, perbedaan teknologi aja ya. Jadi ada improving teknologi ya. Jadi untuk sekarang kan teknologi semakin maju dan semakin bagus. Jadi mungkin itu saja sih perbedaannya. Adinda Siti Fatmalia. Mungkin masih ada yang lain? Kan Bang Mon menambah. Silakan Pak Niko kalau ada yang mau ditambahkan. Silakan. Pertanyaan PLTS lama dan PLTS baru itu ya, perkenalkan saya Nicholas Simanjuntak Pak, adik-adik semua, technical manager untuk NZ Meets. Untuk PLTS lama itu kan efisiensi modulnya masih sangat rendah zaman dulu. Dibandingkan dari 5 tahun lalu ke sekarang itu peningkatan efisiensi itu dari 12% jadi 18%, jadi cukup signifikan. Begitu juga dengan teknologi inverter. Teknologi inverter zaman kalau kita lihat 5 tahun, kita bandingkan dengan 5 tahun lalu, itu efisiensinya itu masih cukup rendah. Jadi sekarang itu dengan teknologi yang sudah semakin maju, dengan adanya juga teknologi MPPT, yang mana si inverternya bisa beradaptasi dengan intermitensi atau naik turunnya sinar matahari di lokasi tersebut. Jadi itu sih. Jadi secara umum itu efisiensi dari power plant tersebut. Jadi kalau zaman dulu 5 tahun lalu pada saat PLTS dibangun di Indonesia, overall efisiensi itu masih cuma mencapai 15%. Sekarang itu sudah bisa mencapai 20% secara overall. Begitu untuk tambahannya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Niko. Jadi ada tambahan tadi dari Pak Niko itu bahwa mungkin dari sisi efisiensi juga ya lebih ada peningkatan yang signifikan tadi menurut beliau. Dan juga ini kapasitas ini info terbaru. Dulu satu panel itu masih sekitar 200 watt peak. Sekarang itu satu panel sudah bisa mencapai 540 watt peak, dan sekarang teknologi terbaru itu ada sampai 600
20 ya kalau nggak salah. Dan juga sekarang itu dulu sekitar 5 tahun lalu kan masih cuma satu sisi. Sekarang sudah diintroduce diproduksi di China sana, bifacial namanya. Jadi dua sisi panelnya. Jadi dua sisi akhirnya artinya efisiensinya semakin meningkat, dan sebagai arti dari efisiensi meningkat ini adalah produksi listriknya itu meningkat juga dari bertambah. Oke. Ya, terima kasih Pak Niko informasinya. Adik-adik sekalian, masih ada yang mau bertanya sebelum kita ke sesi terakhir? Ya, masih ada dari Pak Fadil nih. Terus bagaimana juga keadaan PLTS ketika bumi mendapat peristiwa solar maksimum seperti kejadian 2014 itu? Asimut tadi kita lewat ya. Solar maksimum. Ya, bumi dapat peristiwa solar maksimum. Ya, produksinya meningkat. Produksinya meningkat, ya itu gitu ya. Lebih ke kalau misalnya temperaturnya meningkat, ya otomatis sedikit mengurangi efisiensi. Gitu. Terus aku langsung baca aja ya Bang Mun ya. Apakah panel surya tetap aman jika hujan? Aman gitu ya. Makanya kenapa tadi kan saya bahas ininya ya, apa namanya strukturnya. Ya ada glassnya juga, ada covernya, di cover juga. Jadi nggak cuma solar cell-nya aja, gitu, tapi ada strukturnya gitu ya, dari frame-nya, dari bingkainya, kemudian ada kacanya. Jadi sangat aman. Justru beberapa mungkin beberapa daerah bersihin panel suryanya ya dengan entah itu dilap gitu ya pakai air ataupun bahkan disiram air sekalian supaya bersih gitu ya, tergantung gimana caranya. Tapi aman gitu. Yang nggak aman bukan nggak aman, tapi karena hujan dia kan nggak punya matahari, yang nggak ada mataharinya sehingga menurunkan produksi. Mungkin Pak Nicholas punya jawaban lain Pak? Ya, untuk modul terkait dengan hujan ini atau air, setiap peralatan dari panel surya tersebut, karena ini semuanya kan di outdoor ya, kecuali switchgear-nya kan ada powerhouse sendiri, seperti modul surya, inverter, cabling, sistem cablingnya itu harus harus mendapatkan sertifikasi anti air, anti debu. Jadi IP berapa tuh? IP 65 kalau nggak salah, atau 64. Jadi itu harus lolos sertifikasi tersebut. Jadi itu di spesifikasi dari modul atau inverternya tersebut harus dicantumkan apakah mereka sudah lolos sertifikasi tersebut. Dan itu memang harus standar minimum sekarang yang dipakai di beberapa power plant tenaga surya dimanapun, karena itu akan menghindari korosi dan juga menghindari dari fault dari sistem tersebut nantinya. Cuman mungkin tambahannya nanti teman-teman juga dapat di bagian ONM ya. Jadi memang dia udah tahan air ya, tapi kalau misalnya untuk ONM ada pembersihan modul itu memang diusahakan pakai air mengalir ya dari selang gitu. Diharapkan itu tidak dilakukan pada siang hari. Jadi itu walaupun sudah waterproof dan sebagainya, tapi untuk menghindari shock gitu tetap disarankan pagi atau sore ya gitu ya pembersihannya. Tapi kalau hujan memang dia sudah tahan air ya. Ya. Gitu aja. Tapi tadi yang soal matahari maksimum gitu ya, tadi kita agak lewat ya soal teman-teman belajar PV kan untuk desain sebagainya, kita kan tahu tentang azimut, zenit dan hal-hal gitu kita pelajari. Karena nanti kan kita tahu ini kita tiltnya itu maksudnya arahnya kemana, terus kemiringannya berapa derajat itu kita lihat dari hal-hal gitu. Mungkin nanti adik-adik kalau desainnya manual mungkin tahu, tapi kalau enggak juga kan sekarang desainnya udah software ya, jadi data-data itu udah ada. Jadi kalau mau dipelajari silakan, bisa di googling juga, kalau tidak nanti ada di software-nya. Ya. Tambahan dari saya. Makasih. Ya mungkin terkait itu, jadi kalau di Indonesia ini kan ada dua sisi ya. Karena kita di Katulistiwa ada daerah yang di bagian utara dan juga di bagian selatan. Jadi kalau misalnya kalau Maluku kan di bawah Katulistiwa ya. Nah,
Jadi karena di bawah katulistiwa, untuk lebih optimalnya desain dari power PLTS tersebut lebih baik, akan lebih optimal kalau mengarah ke utara. Panelnya menghadap utara. Jadi begitu juga kalau yang di utara di atas bukan di atas, di utara di atas garis katulistiwa kalau di peta tersebut arah panelnya kalau dia fix dia mengarah ke bagian selatan. Ya, terima kasih Pak Niko, Ibu Vivi dan Mbak Mariam. Masih adakah yang mau bertanya adik-adik sebelum ini lanjut? Atau mungkin Pak Lori ada yang mau ditambahkan dari penjelasan teman-teman tadi? Silakan Pak. Ya, mungkin untuk sementara cukup aja. Oh ya, baik. Oke. Udah lewat kita nih. Oh ya, baik. Mungkin kalau sudah tidak ada, mungkin terakhir ya Mbak Mariam dan Vivi yang untuk tugas rumah ya, yang bekerja di rumah, silakan di posting, silakan. Ya, jadi teman-teman nanti ada tugas ya adik-adik sekalian, tidak sulit tadi yang soal sizing itu untuk pengukuran itu saja. Untuk seri paralel itu aja yang Mbak Mariam ngasih, tapi kita ambilnya tuh minggu depan ya, tanggal 13. Soalnya yang di halaman mana tadi? Jadi bangun intinya teman-teman dapat 2 inverter nih, 2 PV inverter dan 4 string panel. Nah ini coba teman-teman gambarkan gimana sih 2 inverter ini dan juga 4 string panel. Konfigurasinya gimana? Nah, jadi konfigurasinya si panel ini, setiap panel mempunyai kapasitas dayanya itu 400 watt. Setiap string ada 18 panel. Oke, jadi balik tadi Mbak Mariam biar mereka screenshot dulu. Oh iya, ya bisa di screenshot juga. Teman-teman tolong di screenshot ya biar ingat. Ya. Jadi ini ada 4 string ya. 4 string itu kan PV yang diserikan ya. Nah, satu stringnya itu isinya 18 panel. Jadi ada 4 string, satu string itu isinya 18 panel. Nah, satu panel dia mempunyai kapasitas daya 400 watt. Jadi ini saya nggak ribet-ribet kapasitas inverternya, nggak usah kapasitas tegangan inverternya nggak saya masukkan. Tapi intinya dia punya PV panelnya menghasilkan 400 watt. Ya. Nah, pilih jadi nanti ada 3 pilihan inverter nih. Ada inverter yang 5 kW, ada yang 15 kW, ada yang 50 kW. Nah, gimana sih? Coba teman-teman gambar, pakai Word misalnya atau PowerPoint, rangkaiannya kayak gimana sih? Gitu. Rangkaian sistemnya gimana sih dengan 4 string tersebut? Setiap string punya 18 panel dan setiap panel ada 400 watt. Nah, itu dirangkai dengan 2 inverter. Nah, kira-kira inverter yang dipakai itu yang mana sih? Yang 5 kW, 15 kW, atau 50 kW? Gitu. Jadi, sebentar. Sorry. Mana tadi? Diperhatikan ya adik-adik. Udah sempat screenshot tadi ya. Ini ya. Sorry. Exit. Ya, jadi gitu ya. Jadi dia punya. Jadi kurang lebih ada 4 string panel nih. Terus satu stringnya 18 panel. Gitu. Kalau saya gambarin, jadi diketahui gitu ya. Biasanya diketahui ditanya. Diketahui itu ada 4 string. Gitu ya. 4 string. Aduh. Nah, masing-masing string ini ada 18 panel. Terus ada 2 inverter. Nah, si masing-masing panel ini
ini nanti teman-teman gambar yang lebih bagus gitu ya. Itu ada 400 watt. 400 watt ya. Nah, kira-kira inverternya ini berapa sih? Kapasitas inverternya berapa? Gitu. Nah, sebenarnya ini bukan cara yang ini ya, bukan cara terbaik untuk sizing. Karena kalau misalnya untuk sizing tadi saya udah sampaikan ya, kita butuh tahu voltage open circuitnya berapa, arus short circuitnya berapa, terus nanti si inverter ini bisa si inverter ini bisa masuk maksimal tegangannya berapa sih gitu ya, arusnya maksimal berapa sih. Nah, itu sebenarnya harus diketahui ya, atau tegangan startupnya berapa sih inverter ini. Itu penting, harus kita ketahui. Cuman ini kita buat yang simple aja. Kita buat yang yang mudah ya, seperti ini. Jadi silakan teman-teman gambarkan. Nah, mungkin itu sih. Ya, ini untuk minggu depan ya, tanggal 13. Jadi bukan 15 menit di sini ya, tidak. Jadi minggu depan aja baru. Jadi adik-adik punya 1 minggu ya untuk mengerjakannya. Tolong digambar, lalu ada hitungannya, ditulis aja di samping gambarnya itu ya. Lalu menentukan kapasitas inverter. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Mariam, si Titi. Mungkin itu terakhir ya dari materi inti hari ini. Sebelum saya akhiri, Pak Luri, ada hal yang mau disampaikan, Pak? Untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya ya seperti biasa saja, Pak. Jadi untuk seluruh mahasiswa nanti kita gabung lagi tanggal 13 ya, Bu Vivi? Iya, tanggal 13, Pak, jam yang sama. Oh ya. Iya. Oke, baik. Sip. Oke. Materinya nanti materi ONM, Pak. Oh Tapi ya. materinya materi desain ini dulu, lanjut setengah jalan lah. Mbak Maria melihat juga, kita lihat sama-sama tugasnya, lalu kita lanjut dengan ONM-nya. Iya. Oh ya. Untuk terakhir mungkin nanti yang untuk link absen itu UCVP sudah diposting daftar hadir karena jadi yang tadi benar-benar nggak bisa ya? Ya kayaknya karena mahasiswa nih adik-adik ini belum bisa, mungkin pakai linknya kita yang untuk daftar hadir itu bisa saja. Oke, sebelum sambil mempersiapkan linknya, mungkin adik-adik diminta untuk sebelum kita tutup, katanya mau ambil dokumentasi lagi, jadi videonya diaktifkan lagi, ya.